persidangan. Para terdakwa ada perintahan masuk ruang persidangan. Baik, terdakwa sehat hari ini ya? Sehat Yang Mulia, alhamdulillah. Lanjutkan sesuai dengan berita acara sidang lalu, acara hari ini adalah mendengarkan tanggapan dari penasihat hukum terdakwa atas jawaban penuntut umum atau duplik lah istilahnya. Itu ya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan tanggapan atau jawabannya? Ya, terima kasih Yang Mulia. Prinsipnya kami sudah siap. Nanti pembacaan duplik diawali oleh Pak Hasto Kristianto, kemudian terdakwa juga mengajukan juga. Betul Yang Mulia. Baik, silakan dimulai dari saudara terdakwa dulu. Mohon izin menyerahkan. Ya, silakan. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Mulia Majelis Hakim, yang kami hormati Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat para penasihat hukum, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Izinkan saya membacakan duplik ini dengan satu seruan yang tidak hanya menggugah semangat, tetapi juga menegaskan jati diri bangsa yang kita perjuangkan bersama. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas replik yang disampaikan oleh penuntut umum pada tanggal 14 Juni 2025 yang lalu. 14 Juli 2025 yang lalu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan kami akan menggunakan momentum ini bukan sekedar sebagai jawaban atas replik semata, namun juga untuk menekankan hakikat dari proses pengadilan ini dalam mencari kebenaran dan keadilan. Di dalam pledoi kami, penasihat hukum telah menyampaikan tabel pembelaan berupa matriks yang menggambarkan hubungan antara surat dakwaan, surat tuntutan, pledoi, fakta hukum dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, serta fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan ini. Matriks tersebut sangat mudah dipahami dan menjadi alat bantu yang komprehensif. Tabel pembelaan tersebut juga sangat mudah dipahami oleh publik yang menaruh perhatian begitu besar terhadap persoalan hukum ini. Dengan tabel tersebut, publik dapat melihat dengan jelas perjalanan proses hukum yang berlangsung, sehingga dapat memberikan pandangannya sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Terhadap replik tersebut, pada awalnya kami berharap agar penuntut umum dapat menyusun tabel persandingan, sehingga perbedaan-perbedaan antara dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum, serta alat bukti dapat dengan jelas diketahui. Dengan tabel pembelaan tersebut semakin memperjelas bahwa segala tuduhan yang disampaikan oleh penuntut umum, baik terkait dengan obstruction of justice maupun suap, tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 183 sampai 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar proses hukum ini benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan utama persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, di balik tabel pembelaan tersebut, terdakwa telah menyampaikan adanya proses rekayasa hukum seperti yang dijelaskan panjang lebar di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Namun sayang sekali, hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari penuntut umum. Padahal dari situlah proses rekayasa hukum ini bermula, berupa pelanggaran prinsip due process of law dan merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Menurut Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, pelanggaran etika bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat daripada sanksi hukum berupa kurungan atau ganti rugi. Sebab pelanggaran etika dan moral akan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, legitimasi sosial,
dan juga martabat institusi. Bahkan di negara maju sekalipun, aturan yang tidak tertulis berupa norma-norma justru menjadi landasan munculnya sifat baik pemimpin atau penyelenggara negara. Norma-norma tersebut menjadi kode etik bersama yang diterima, dihormati, dan ditegakkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Diambil dari Levitsky dan Ziblatt 2020. Dampak pelanggaran etika bersifat jangka panjang, apalagi terkait dengan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang dalam memperoleh barang bukti, serta tindakan intimidasi terhadap para saksi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar hal itulah, di bagian pengantar duplik ini, kami sungguh sangat mengharapkan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim atas terjadinya rekayasa hukum, intimidasi, dan perbuatan pelanggaran etika, serta tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK sebagaimana dijelaskan di dalam pledoi terdakwa pada bab 2. Tidak adanya tanggapan penuntut umum haruslah dianggap sebagai bentuk persetujuan terjadinya rekayasa hukum tersebut. Bab 2, tanggapan terhadap replik. Majelis Hakim yang mulia, terhadap replik dari penuntut umum, kami sampaikan tanggapan kami sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam replik nomor 8 halaman 11, penuntut umum menjelaskan bahwa saksi penyelidik dan penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta untuk memperkuat pembuktian sehubungan fakta rencana penangkapan Harun Masiku. Jawaban penuntut umum ini tidak lebih dari sekedar pembenaran yang tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Saksi internal KPK tersebut dihadirkan dengan tujuan untuk menciptakan rekayasa hukum melalui berita acara pemeriksaan yang bersumber pada BAPK atau berita acara pemeriksaan keterangan yang tidak pro justisia, dan BAPK tersebut bukanlah alat bukti yang sah. Melalui duplik ini kami sampaikan tabel 1 yang secara tegas menunjukkan bagaimana BAP Saudara Arief Budi Raharjo pada tanggal 6 Januari 2025 sebagai bukti terjadinya rekayasa hukum yang kemudian menjadi surat dakwaan dan surat tuntutan. Tabel 1, penyelundupan fakta dalam BAP Arief Budi Raharjo.